17 Sunday GKI. Berikan dong tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Kita boleh sapa kiri kanannya, bisa ucapkan selamat hari Minggu. Atau masih mau mengucapkan selamat hari Natal karena baru melihat wajahnya juga gak apa-apa. Selamat beribadah juga buat semua umat Tuhan yang mengikuti ibadah online daripada ibadah ini. Semua bersuka cita, amin. Dan puji Tuhan pada tanggal 24 malam kita sudah melakukan ibadah malam Natal. Dan sungguh luar biasa kita bisa bersuka cita, kita bisa memuji, menyembah Tuhan bersama, amin. Biarlah apapun firman Tuhan yang kita dengar, satu saja berkat yang firman Tuhan yang kita dengar, kita lakukan dan akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Dan tanggal 25 semua keluarga sudah juga mengadakan ibadah keluarga untuk dalam merayakan Natal kita. Berikan tepuk tangan lagi kepada Tuhan. Dan kita bersyukur ada banyak yang menceritakan bagaimana ibadah Natal di keluarga dia. Ada yang bisa mengirimkan foto di grup kita ya. Dan puji Tuhan kita masih bisa merayakan Natal, masih bisa merasakan sukacita Natal di tahun ini. Meskipun banyak ya ada hal-hal yang terjadi seperti pandemi dan sebagainya. Tapi Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada kita, amin. Lalu kita bersyukur kepada Tuhan, yaitu karena Bapak Alex dan Bapak Bezi telah melakukan pelayanan ke Pasaman Barat pada kemarin. Dan hari ini mereka akan pulang ke Kota Padang, kota kita. Terima kasih kepada kedua pelayan ini dan kepada keluarga-keluarga yang mendoakan daripada kedua orang tua kita ini. Dan itu bukan perjalanan yang singkat ya dari Padang ke Pasaman Barat. Dan kita bersyukur bahwa jiwa-jiwa tetap antusias dalam menyambut kehadiran Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan di sana. Dan mengingatkan jadwal ibadah minggu depan, Jumat tanggal 31 Desember kita akan ibadah satu kali saja. Hari Jumat kita satu kali ibadah saja di tempat ini jam 6 sore. Ingat jangan lupa jam 6 sore Bapak Ibu Saudara. Dan pada hari Sabtu 1 Januari kita beribadah di keluarga masing-masing. Mari Bapak Ibu atau siapapun yang ditugaskan untuk bisa membuat acara berjalan dengan lancar di rumahnya, mari laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, baik secara fisik maupun secara rohani. Dan pada hari Minggu tanggal 2 Januari kita akan mengadakan ibadah pertama kali di tahun 2022, yaitu jam 9, satu kali ibadah juga di tempat ini. Minggu depan kita akan ada perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita untuk bisa menerima tubuh dan jiwa dan darah daripada Tuhan Yesus. Dan itu adalah perjamuan kudus pertama kita. Dan saat ini saya mengundang semua Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita mau membaca ayat renungan yang diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sama-sama kita bacakan Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Selamat pagi GKI Padang. Pada saat ini kita akan memuji Allah kita yang luar biasa. Sebab Tuhan telah menaruhkan iman dalam hati kita. Amin. Mari kita sorakkan nama Tuhan pada pagi hari ini.
Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Imanku tak perlu besar, imanku tak perlu besar, cukup sedikit pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Mari seluruh jemaat Tuhan sama-sama katakan kepada Tuhan, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu. Mari sama-sama katakan, oh, lebih lagi suaranya katakan, lebih lagi sorakan katakan, bila kau di sisi. Mari percaya kepada Tuhan. Jika Tuhan berada di sisi kita, maka apapun tidak akan kita takuti di dunia ini. Amin. Mari katakan lebih lagi. Amin Tuhan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah menyertakanku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah menyertakanku. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan. Jemaat Tuhan saja katakan, Yesus, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan. Dengan satu suara katakan, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Besar di dalam. Kau besar di dalamku. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang besar. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Apapun permasalahan, persoalan, pergumulan kami, Engkau Tuhan yang besar, yang dahsyat memberkati setiap kehidupan kami. Engkaulah jawaban kami Tuhan. Engkaulah harapan kami. Cinta kasih-Mu Tuhan selalu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, oh hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, oh hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu mampu menjamah hati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Hanya Kaulah jawaban dalam hidup kami. Di tengah setiap persoalan, Engkau ada Tuhan. Engkau memegang hidup kami. Engkau memegang
Yesus. Pada saat ini kita akan mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan bagi kita. Dan juga kita akan menyatukan hati kita untuk berdoa bersama. Dapat topiknya kita lihat di layar. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami Bapa bersyukur di hadapan-Mu ada di tempat ini Bapa, oleh karena kasih yang daripada-Mu. Sampai pada saat ini Tuhan Yesusku, kami berkumpul bersama Tuhan. Itu semuanya oleh karena anugerah pertolongan-Mu bagi kami ya Tuhan. Ini kami ya Bapa menaikkan ucapan syukur kami yang tiada pernah dapat Tuhan Yesus terbalaskan. Segala kebaikan-kebaikan-Mu bagi kami Bapa yang telah menyeliputi hati kami. Di mana kami Tuhan telah melewati pada tanggal 24 malam Natal Tuhan Yesusku, kami semua umat-Mu bersuka cita. Kami dapat diberkati, kami mendapatkan Tuhan Yesusku berkat yang luar biasa Bapa, awal pertengahan sampai pada akhirnya. Bahkan juga pada tanggal 25 Tuhan di rumah kami masing-masing. Kesetiaan yang daripada-Mu Tuhan itu memberkati setiap keluarga-keluarga, sehingga Tuhan Yesusku kami dapat melaksanakan Natal keluarga bersama di rumah kami Tuhan. Bukan karena kami Tuhan Yesusku tidak mau berkumpul Tuhan Yesusku di dalam rumah-Mu, tetapi oleh karena Tuhan Yesusku pada saat ini Bapa, hikmat yang daripada-Mu Tuhan memberkati kami. Terima kasih buat semuanya Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Dan pada saat ini ya Bapa, kami satukan hati kami Tuhan Yesusku di hadapan-Mu Bapa untuk berdoa kami Bapa di dalam memasuki tahun yang baru Tuhan, yang akan kami lewati bersama-sama Tuhan Yesusku dengan Engkau. Berkati kami sebagai umat-Mu Tuhan, supaya kami tetap setia di hadapan-Mu, tetap kami memiliki pengharapan hanya kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Bapa, di tahun 2021 ini kami semua dapat melewati Tuhan dari Januari sampai bulan Desember ini. Pahit manisnya Tuhan kami dapat melewatinya bersama-sama dengan Engkau. Dan kami percaya juga Tuhan, di tahun 20 Tuhan Yesusku 2022 Tuhan, kami juga akan dapat tetap Tuhan Yesusku dapat Bapa melakukannya, dapat melangkahkan kaki kami, dapat kami semakin kuat Tuhan, dapat kami semakin gagah Bapa, baik itu di dalam keluarga kami, baik itu di dalam pendidikan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami Bapa. Kami akan tetap bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami akan tetap memiliki pengharapan yang hebat bersama-sama dengan Engkau. Apapun rintangan kami, apapun masalah kami Tuhan, kami akan tetap percaya Bapa. Kami akan dapat melewatinya Tuhan, hingga Engkau datang kedua kalinya di atas bumi ini. Engkau akan mendapati kami tetap setia Tuhan. Engkau akan mendapati hati kami akan penuh dengan firman-Mu. Perkataan-perkataan kami adalah perkataan-perkataan yang hidup, yang akan memenangkan setiap masalah-masalah yang kami hadapi Tuhan. Bapa kami Tuhan Yesusku berdoa untuk melewati tahun 2022 ini Tuhan. Itu bukanlah perkara yang mudah bagi kami Tuhan. Itu bukanlah perkara yang biasa-biasa yang akan kami lakukan Tuhan. Tetapi akan semakin hebat peperangan-peperangan yang ada di hadapan kami. Dan Tuhan Engkaulah Bapa yang akan mengangkat kami tinggi. Tinggi Tuhan Yesus daripada apa yang ada di hadapan kami Tuhan. Sehingga badai apapun, cobaan apapun Tuhan Yesus yang akan kami hadapi, kami tetap kuat Tuhan. Firman-Mu yang menjadi pegangan kami, Firman-Mu yang akan menjadi kehidupan kami. Apakah itu Tuhan perekonomian kami Tuhan, apakah itu Tuhan Yesusku keadaan pada saat ini yang belum berakhir oleh karena pandemi Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang akan menjadikan kami berkat-Mu, Engkau yang akan menjadikan kami pendoa-Mu, Engkau yang akan menjadikan kami Tuhan Yesusku iman Bapa bagi keluarga kami, yang akan membuat mereka tetap Tuhan Yesusku maju, yang akan membuat tetap mereka setia beribadah di hadapan-Mu. Bahkan yang belum selamat pun Tuhan akan Kau pakai mereka Tuhan Yesusku untuk datang di hadapan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami di hadapan-Mu Bapa. Dan di dalam nama Yesus kami hancurkan segala kuasa-Mu iblis, menghalang-halangi pekerjaan Tuhan, turut campur tangan di dalam kehidupan kami, baik itu di dalam kerohanian kami, di dalam pendidikan kami, di dalam usaha dan pekerjaan kami. Tinggalkan kami pada saat ini di dalam nama Yesus. Engkau tidak berkuasa menghalang-halangi tahun 2022 dapat menjadi kesetiaan dalam kehidupan kami kepada Tuhan kami. Dalam nama Yesus, menghalang-halangi kami tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami hancurkan segala kuasa-Mu, kutuk dosa, sakit, penyakit, roh kematian. Tinggalkan kami di dalam nama Yesus. Kelemahan rohani, tinggalkan kami di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Segala sorak-sorai hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkaulah yang kami tinggikan, Engkaulah yang kami agungkan, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Syukur bagi nama-Mu, haleluya. Mari sama-sama kita berkata, amin. Mendengar
sumber jaminan bagi keamanan kami, sumber jaminan bagi kehidupan kami. Dan kami bersyukur pada hari ini kami beroleh kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu. Tidak ada yang lebih baik daripada berada di dalam hadirat-Mu Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam ibadah minggu kami yang terakhir di tahun 2021, kami mau tutup dengan ucapan syukur. Karena betapa baiknya dan betapa sempurnanya segala jalan-Mu Tuhan yang sudah kami terima. Dan Engkau Tuhan yang akan terus bekerja dan memberikan kami pengetahuan akan kehidupan kami. Hari ini kami datang, kami sudah memuji dan menyembah-Mu, dan kami sudah siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Dan firman-Mu lebih daripada cukup Tuhan untuk memberkati kami. Lebih daripada cukup untuk membukakan pikiran kami. Apa yang tadinya terlihat sulit, apa yang tadinya terlihat rumit bagi kami, firman-Mu memberikan pengetahuan bagi setiap yang mendengarkan. Dan kami berdoa supaya hati kami pun dapat terbuka, dan telinga kami boleh mendengar, mata kami boleh melihat Tuhan, bahwa Engkau jauh lebih ajaib dari apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Jauh lebih besar daripada apapun. Dan kami telah diangkat menjadi anak-Mu, sehingga kami aman di dalam Engkau Tuhan. Kami aman, hanya di dalam-Mu kami beroleh damai dan sejahtera yang tidak pernah bisa dicuri oleh apapun di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pada pagi hari ini perdengarkan lagi sesuatu yang baik bagi saya pribadi maupun bagi semua jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan. Perdengarkan sesuatu dan bicaralah Roh Kudus sehingga kami pulang tidak lagi dengan pribadi yang sama, tetapi dengan cara hidup yang lebih baik, lebih bernilai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Sama-sama kita yang percaya, saya mengundang kita berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya. Ya, masih dalam suasana Natal, saya juga mau menyampaikan Merry Christmas bagi kita semua, bagi Bapak, bagi Ibu, dan bagi semua jemaat Tuhan pada hari ini. Ini adalah ibadah minggu kita yang terakhir ya di tahun 2021. Tidak terasa sudah 1 tahun kita lewatin dan kita sampai di penghujung tahun. Kita semua berbahagia pastinya, Bapak Ibu Saudara. Khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang bisa setia beribadah selama 1 tahun ini, tentunya itu suatu kebanggaan tersendiri bagi kita. Karena kalau kita bisa setia beribadah, bisa dengan rutin beribadah, itu semua Tuhan yang memampukan. Nah, apalagi dengan akses yang semakin mudah, bisa kita katakan juga semakin canggih di tahun-tahun belakangan, di mana ada juga ibadah online yang bisa Bapak Ibu Saudara akses melalui media sosial. Semestinya tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak beribadah. Justru kita bisa memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang Tuhan izinkan terjadi, bukan untuk meninggalkan ibadah, tetapi untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan melalui ibadah kita. Dan apalagi kita bisa punya kesempatan untuk ibadah offline atau ibadah tatap muka di masa-masa pandemi seperti ini, itu seperti suatu privilege bagi kita, seperti suatu keuntungan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Karena tidak semua kota atau belum semua negara bisa melakukan ibadah tatap muka, namun kita bisa. Dan itu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin semuanya. Nah, pada tanggal 25 Desember yang lalu, kami juga di keluarga juga melakukan ibadah Natal, dan saya percaya di dalam keluarga Bapak Ibu semua jemaat juga melakukan ibadah di dalam keluarganya. Dan tentunya kita mendapatkan sesuatu yang bisa kita tarik, yang bisa kita bawa melalui ibadah Natal tersebut. Coba tanya dulu kiri kanannya, pada tanggal 25 kemarin kamu ada ibadah di keluarganya enggak ya? Biasanya kalau yang enggak ada, karena dibalik masker orang kan nggak tahu dia jawab apa. Jadi itu hanya rahasia antara dia dan Tuhan yang tahu. Tapi saya sangat berharap dan percaya bahwa kita semua beribadah. Nah, kami sendiri dalam keluarga, Ripka yang menyampaikan firman Tuhan pada waktu tanggal 25, dan dia menyampaikan bahwa permasalahan itu suatu hal yang pasti terjadi di dalam kehidupan ini.
permasalahan, ya mungkin ada yang mengklarifikasikannya masalah ringan, sedang ataupun berat, but it's still the problem. Itu tetaplah masalah. Mau ringan, mau berat, itu adalah sebuah hal yang subjektif. Tetapi di dalam masalah kita, walaupun itu masih terjadi, penghiburannya terjadi bukan di akhir masalah, tetapi di tengah-tengah masalah ada penghiburan daripada Tuhan. Jadi bukan karena masalahnya selesai, baru kita merasa terhibur, sukacita, joyful, bersyukur, tidak. Tetapi kekuatan daripada Tuhan melalui Natal tahun ini, kita diingatkan bahwa kekuatan Tuhan, penghiburan Tuhan, sukacita daripada Tuhan terjadi ketika kita melewati masalah. Di tengah-tengah masalah, even masalahnya belum berakhir pun, even kesulitan, tantangan, atau perjuangan yang sedang kita perjuangkan pun belum berakhir, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tengah-tengah itu Tuhan siapkan penghiburan. So kapan masalahnya selesai, kapan masalahnya berakhir, Ribka katakan pada waktu itu bahwa sebenarnya selama kita hidup, masalah akan selalu ada. Ya sama, seperti kalau ada pasien yang datang lalu kemudian dia tanya, aduh sakit saya ini lama sekali dok. Ya sebenarnya sakit adalah salah satu tanda kita hidup. Justru orang-orang mati yang tidak lagi merasakan sakit. Jadi selama kita, bukan berarti karena kita sudah orang Kristen, orang percaya, sudah lahir baru, lalu kemudian kita kayak dapat jalan tol dan bebas dari masalah. Tidak, tetapi Tuhan janjikan ada kekuatan, ada penghiburan, ada sukacita di tengah-tengah masalah. Dan itu kita hanya temukan bukan dari masalah, tapi di dalam Tuhan saja. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini saatnya kita bersiap untuk memasuki tahun yang baru, 2022. Nah, marilah kita tutup tahun 2021 dengan penuh ucapan syukur, apapun yang terjadi. Bagi sebagian orang mungkin mudah, dan bagi sebagian lainnya ini tahun yang berat, tapi bagaimanapun itu, mari kita tutup dengan penuh ucapan syukur. Karena bagaimanapun kita masih berdiri pada hari ini. Minggu lalu juga pada ibadah kedua saya mengingatkan, jangan lupa untuk mengapresiasi diri kita sendiri. Katakan, woi diriku, kau sungguh luar biasa. Kalau kau bisa tahan sampai hari ini, kau bisa kuat, kamu bisa ada pada hari ini, kamu sungguh luar biasa. Selain kita bersyukur sama Tuhan, we need to appreciate ourselves. Kita perlu untuk apresiasi diri kita sendiri. Siapa lagi yang apresiasi diri kita kalau bukan kita, bukan? Dan kita perlu apresiasi keluarga kita. Say thank you. Makasih ya, bisa posisi saya seperti anak Bapak Ibu Saudara. Makasih ya Ma, makasih ya Pak, makasih ya saya punya adik-adik, makasih ya adik-adik. Apapun posisi kita di dalam keluarga, Tuhan tidak menciptakan kita sebatang kara, bukan? Kita ada di tengah-tengah keluarga. Nah, oleh sebab itu kita perlu untuk apresiasi mereka. Say thank you, makasih banyak. Kamu masih ada pada hari ini. Ya walaupun mungkin kalau dicatat ya agak penuh juga HVS kalau catat kesalahan-kesalahannya. Tapi ya terlepas dari itu, dia masih ada sama kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara. So we need to say thank you sama mereka. Nah, saya mengajak kita semua di akhir tahun 2021 kita memulai lagi budaya yang lebih baik. Jadi nggak tutup dengan, ya mungkin ada yang tutup dengan maaf-maafan, that's good, that's already okay. Tapi selain maaf-maafan, mari bersyukur dan ucapkan terima kasih. Boleh belajar kiri kanan katakan, terima kasih ya saudaraku. Dan katakan juga kepada diri kita, terima kasih ya diriku. Makin kecil, karena dia, kalau Bapak Ibu Saudara bisa ada pada hari ini, itu benar Tuhan yang kuatkan, benar. Tapi Tuhan kuatkan siapa? Tuhan kuatkan kita, bukan? Tuhan kuatkan kita, so we need to say like, thank you ya diriku, makasih banyak ya diriku. Yuk mari sekali lagi kita sama-sama katakan, terima kasih banyak ya diriku. Haleluya. Dan kita percaya 2022 pun kita buka dengan ucapan syukur. Dan marilah kita pegang teguh iman kita. Minggu yang lalu dalam ibadah kedua ada satu tema yang kami pelajari bersama, topik yang kami pelajari yaitu saya menyampaikan mengenai apa yang sedang kita pegang. Dalam Yeremia 17 ayat 7, ini firman Tuhan yang dibaca pada ibadah kedua pada minggu yang lalu.
Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Apa yang sedang kita pegang pada hari ini? Tentu ada dua pilihan, pegangan yang kokoh dan pegangan yang lemah. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan bahwa pegangan yang kokoh adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, the people who trust, believes in, and rely on. Mereka yang percaya, mereka yang berada di dalam, dan mereka yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Itulah pegangan yang kokoh. Dan yang kedua adalah mereka yang menaruh harapannya pada Tuhan. Setiap orang pastinya punya harapan, punya mimpi, punya visi akan kehidupannya ke depan. Pegangan yang kokoh adalah mereka yang menaruh semua visinya, mimpinya, harapannya hanya dalam Tuhan saja. Satu statement yang memberkati saya pribadi dan saya cantumkan juga di media sosial saya, Bapak Ibu Saudara, bahwa 2 tahun pandemi ini seharusnya mengajarkan kita sesuatu. Salah satunya adalah bahwa apa yang ada di dalam dunia ini tidak ada yang bertahan. Apa yang sebelumnya menjadi kebanggaan hidup, the pride of our life, apa yang sebelumnya menjadi pencapaian kita, yang sangat kita banggakan, kita lihat selama 2 tahun. Semuanya seperti seolah-olah bisa hilang. Dan itu juga mengajarkan hal lainnya, bahwa hanya Yesus, janjinya, kasihnya, kesetiaannya yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun musimnya, mungkin akan ada musim yang lebih berat lagi daripada pandemi yang kita alami. Jadi marilah kita di dalam musim ini kita belajar bahwa ada hal-hal yang menjadi pegangan yang kokoh. Tentunya sebagai manusia yang wajar, gak ada yang mau memegang sesuatu yang lemah, bukan? Apalagi bagi mereka yang mau terperosok dalam suatu jurang yang dalam. Mereka pasti akan mencari pegangan yang kokoh. Kalau ada akar daripada pohon, mereka gak akan cari akar yang halus, yang kecil. Justru mereka akan mencari akar yang kasar, akar yang besar. Semakin seseorang terancam, maka mereka membutuhkan pegangan yang makin kokoh. Justru kita akan tahu mana pegangan yang lemah, mana pegangan yang kokoh ketika hidup kita di dalam permasalahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan pegangan yang kokoh adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sedangkan orang-orang yang memiliki pegangan yang lemah adalah mereka yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Selain daripada permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, sebagaimana tema kita pada bulan ini yaitu mengenai konsisten. Nah, selain daripada ujian permasalahan hidup, ada ujian lainnya untuk menguji daripada konsisten kita. Menguji daripada konsistensi kita. Apakah kita orang yang suka berubah-ubah atau orang yang bisa memegang teguh nilai-nilai kebenaran. Namanya tawaran, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita katakan tawaran. Mari kita lihat satu kisah dalam Alkitab dalam Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Tawaran Yakub kepada Esau. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom." Tetapi, kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub
dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Esau dan Yakub adalah dua anak kembar. Esau lahir dulu, kemudian berikutnya adalah Yakub. Dari kejadian ini kita tahu bahwa anak sulung adalah Esau, karena yang lahir dahulu adalah ya anak sulung, bukan anak bungsu yang lahir pertama, tapi anak sulung yang lahir pertama. Secara silsilah keluarga, Esau adalah anak yang sulung, sedangkan Yakub adalah anak yang bungsu. Namun suatu ketika dalam Alkitab menceritakan bahwa ada satu momen di mana Esau menukarkan bukan posisi anak sulungnya, tetapi hak kesulungannya. Dia menukarkan hak kesulungannya dengan makanan, yaitu roti dan kacang merah. Esau menukarkan hak kesulungannya dengan makanan. Apakah itu sebanding Bapak Ibu Saudara? Ya, pasti kita akan jawab pada hari ini, itu tidak sebanding. Ini yang menjadi judul firman Tuhan yang mau saya sampaikan pada pagi ini, yaitu tawaran yang tidak sebanding. Pertukaran antara hak kesulungan dengan makanan, apakah itu hal yang sebanding? Kita pasti akan jawab, no, itu tidak sebanding. Lalu mengapa Esau menukarkan hak kesulungannya dengan makanan? Dan apa efeknya, apa hasilnya ketika akhirnya Esau kehilangan hak kesulungan itu? Apa yang kemudian dia rasakan? Ini akan kita belajar dan kita gali sama-sama pada pagi ini. Kita perhatikan dulu apa sih hak daripada anak sulung. Terlihat di dalam Kejadian 27 ayat 27 sampai 29. Ketika Ishak, ayah Yakub dan Esau akan meninggal dunia, dia menurunkan berkatnya kepada anak sulungnya. Dan kemudian Ribka menukarkan Yakub dengan Esau. Dan apakah berkat daripada anak sulung? Kejadian 27 ayat 27 sampai 29 berkata, lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Setidaknya saya menemukan ada kurang lebih 5 daripada berkat anak sulung yang dicantumkan dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bahwa anak sulung adalah milik Tuhan, adalah kepunyaan Tuhan. Anak sulung itu mendapat berkat untuk dihormati di antara adik-adiknya. Yang ketiga, berkat anak sulung minimal 2 kali daripada saudara-saudara yang lain. Dan kemudian berkat anak sulung adalah adanya memiliki perlindungan Tuhan yang khusus. Dan yang terakhir, anak sulung selalu dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Bahkan mereka menjadi kepala, menjadi imam-imam kepala. Itu adalah hak daripada anak sulung. Nah, 5 hal ini yang kita temukan di dalam perjanjian lama. Milik Tuhan, dihormati, berkat 2 kali lipat, perlindungan Tuhan, hak melayani Tuhan. Apakah 5 hal ini sebanding dengan makanan? Kita pasti akan jawab, itu tidak sebanding. Karena 5 hal ini berlaku untuk hal yang hari ini dan yang akan datang. Sedangkan makanan hanya berlaku untuk hari ini. Bahkan apa yang kita makan tadi pagi pun
siang nanti belum tentu bisa menahan rasa lapar kita, bukan? Dan apa yang kita makan siang nanti belum tentu bisa menahan rasa lapar kita di malam hari. Jelas tidak sebanding hak anak sulung dengan makanan. Lalu pertanyaannya, kenapa Esau menukarkannya? Dan pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mengapa Esau menukarkannya? Dan kejadian yang kita baca tadi pada ayat 34 berkata, ayat bagian paling terakhir dikatakan, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Dalam suatu hukum ekonomi, Bapak Ibu Saudara, nilai dari suatu barang akan bertambah seiring kebutuhan barang tersebut. Sebagai contoh misalnya buah yang musiman. Contohnya adalah durian. Durian kalau lagi musim harganya jatuh. Tapi coba lagi tidak musim. Pasti penggemar durian, fansnya berat durian, akan rela membeli berapapun untuk mendapatkan durian yang enak. Karena sedang tidak musim. Suatu nilai dari barang ataupun sesuatu akan bertambah naik seiring dari demand-nya, seiring dari kebutuhannya. Dan ini yang terjadi pada Esau. Esau datang, ada 3 kondisi yang terjadi. Yang pertama, Esau datang pulang dari dia berburu. Dan ketika dia pulang, tidak dikatakan dia pulang membawa hasil buruan. Jadi ada kemungkinan Esau pulang dengan tangan kosong. Tidak dikatakan bahwa Esau pulang karena dia lapar. Bukankah dia bisa masak buruannya di hutan? Karena kan pada waktu itu kan belum ada kompor gas, apalagi kompor listrik. Jadi ya dia bisa masak itu di hutan pada waktu dia berburu. Benar begitu ya Bapak Ibu Saudara? Sedangkan dia datang dalam kondisi lapar, artinya mungkin dia belum dapat apa-apa dan dia belum makan. Yang pertama, dia datang dengan hasil yang tidak ada. Yang kedua, Esau datang dengan kondisi yang lelah secara fisik. Biasanya orang berburu, walaupun capek, tapi ada buruan, biasanya rasa capeknya akan hilang. Nah, saya punya teman yang hobi memancing. Saya nggak ngerti apa sih salah satu keseruan dari mancing, saya nggak tahu. Tapi mungkin ada yang hobi mancing ya. Saya nggak ngerti, nunggu gitu tiba-tiba ada mujizat, muncullah sesuatu dari bawah laut gitu kan. Ya, tapi ada yang hobi sekali dengan itu. Nah, dia bisa pergi 2 malam, 3 malam ke pulau dengan kapal dan kemudian walaupun kulitnya gosong, makin hitam daripada sebelumnya, dia makin hitam lagi. Tapi karena dia pulang dengan membawa hasil pancingan, seolah-olah kulitnya yang terbakar, penantiannya dan rasa lelahnya menjadi tidak terasa. Karena ada hasilnya. Tapi Esau datang kepada Yakub dalam kondisi lelah karena dia pulang gak ada hasil apa-apa. Dan itu menambah rasa lelahnya Esau pulang dari buruan. Yang ketiga, Esau datang dalam kondisi belum pernah menerima berkat anak sulung. Ada 3 kondisi yang terjadi. Dia pulang bekerja tanpa hasil dan dia lelah secara fisik dan mungkin mentalnya pun lelah. Karena tidak dapat apa-apa. Dan yang ketiga, dia belum diberkati oleh ayahnya Ishak dengan berkat anak sulung. Ketiga hal ini membuat Esau dengan ringannya menukarkan hak anak sulung. Apalagi dia lihat Yakub baru siap memasak. Dengan perut yang lapar, capek yang kelewatan, dan berkat yang belum dia terima, di depannya ada makanan. Saya nggak tahu, pasti saya yakin Yakub pasti masak dengan enak karena firman Tuhan berkata, Alkitab berkata Esau dekat dengan ayahnya, dia suka tinggal di padang dan berburu. Yakub tinggal dengan ibunya dan dia anak rumahan. Biasanya anak rumahan itu ya pasti adalah kesibukan lah ya di rumah. Mungkin dia suka dengan pekerjaan rumah. Salah satunya adalah
memasak. Saya yakin dia pasti memasak dengan sangat harum, sangat menggoda, dan sangat enak. Pastinya. Bahkan perut yang lapar pun masakan gak enak pun bisa jadi enak, bukan Bapak Ibu Saudara? Benar bukan? Apalagi kalau dia jumpa makanan yang sepertinya ini akan sangat-sangat enak sekali. Dan dia lelah, dia pulang gak bawa apa-apa. Dan dia belum menerima berkat sebagai anak sulung. Di depannya, seolah-olah asap dari makanan itu menari-nari di depannya. Dan Yakub katakan, kau boleh ambil, tapi jual dulu hak kesulunganmu dan you can take it. Ambil roti ini, ambil mangkok kacang merah ini. Esau pikir, perut lapar, badan capek, sebentar lagi juga aku mati, dan aku juga belum menerima hak anak sulung, berkat anak sulung ya, perut lapar. Ini jawaban. Ini jawaban nih di depan mata saya. Kayaknya Tuhan mendengar, dia tahu saya capek dan dia pakai mungkin adik saya Yakub untuk menyediakannya. So saya juga belum terima hak anak sulung, berkat daripada anak sulung. Yang ngapain saya harus tahan-tahan? Oke, katanya, oke Yakub, so take it, kita tukaran, deal. Mungkin hari itu kan belum ada notaris ya, jadi mereka nggak tanda tangan di atas materai. Tapi mungkin dia bilang, oke deal bro, deal. Shake hand dulu. Oke. Hak anak sulung milik Anda, milik saya adalah roti dan kacang merah. Dia memberikan sesuatu yang gak tampak. Hak anak sulung itu kan gak tampak seperti handphone, tablet, ataupun emas, ataupun perak. Tidak, dia tidak menukarkan makanan itu dengan benda. Tetapi dia menukarkan dengan sesuatu yang tidak nyata, yang tidak tampak. Dan dia mudah saja. Yang penting perut kenyang, hati senang. Pikiran pun lapang. Kenapa Esau begitu ringannya menukarkan? What we value the most, we will hold tightly. Saya mau sampaikan seperti ini. We will hold tightly something that we value the most. Kita hanya akan memegang erat sesuatu yang kita anggap berharga. Kita hanya akan memegang erat sesuatu yang kita anggap berharga. Beberapa waktu yang lalu, sebulan apa 2 bulan yang lalu, ibu membeli emas. Ibu beli emas dan bukan dalam bentuk perhiasan. Saya sendiri bingung emas itu gimana sih cara belinya. Kemudian saya mengantarkan uangnya dan untuk menukarkan dengan emasnya. Segininya emas Bapak Ibu Saudara, segini. Terus saya bilang apa ini? Segini, seujung, enggak seujung kali lah ya, kecil kali kalau seujung kuku. Ya kurang lebih tebel-tebel, kalau dibanding batunya pun kecil. Bahkan mungkin batunya enggak bisa dipakai Daud untuk mengumban Goliat pada itu, karena kecil kali. Dibuat dalam dompet, pasti yang beli emas pernah gitu ya, dibuat dalam dompet. Lalu, Mak, saya balik ke rapor, saya katakan, Mak ini emasnya. Saya masih heran, apa ini gitu loh. Maksudnya barang sekecil ini. Ini dia. Ada kwitansinya? Ada. Lalu ada kayak simbolnya berapa gram gitu. Terus dia simpan di tempat yang hari ini sampai hari ini saya nggak tahu di mana. Tapi saya sangat yakin, karena setelah saya bongkar kamar, saya nggak ketemu, dia pasti simpan baik-baik. Sesuatu yang kecil sekali. Yang mungkin kalau sempat jatuh, kesapu, hilanglah sudah. Dan dia simpan dengan baik-baik, Bapak Ibu Saudara. Karena emas itu, she value it the most. Dia anggap itu berharga. Dia membelinya dengan sebuah pencapaian. We will hold tightly something that we value the most. Kita hanya akan pegang erat-erat apa yang kita anggap berharga. Kalau kita anggap pengikutan kita kepada Tuhan berharga, we will hold it tightly. Kalau kita anggap hubungan keluarga itu berharga, we will hold it tightly, Bapak Ibu Saudara. Kita akan pegang itu erat-erat. Walaupun pada kenyataannya
ada anggota keluarga yang menyakiti hati kita. Tapi karena kita anggap dia lebih berharga daripada apapun, kita menilai dia lebih daripada apapun, maka kita akan pegang itu erat-erat. Dan kalau kita pegang erat-erat bahwa memberi kepada Tuhan, melayani Tuhan, memberi kepada sesama kita, dan kita anggap itu bernilai dalam kehidupan kita, saya percaya apapun musimnya, we will hold it tightly. Secara konsisten kita akan pegang dan tidak akan melepaskannya. Amin. Esau menganggap, wah saya nggak nampak hak itu, di mana ya hak itu ya? Nggak ada surat juga. Nggak tertulis juga. Bahkan bapaknya pun belum menumpangkan tangan sama dia. So dia pikir apa salahnya saya tukarkan, saya juga lapar pada hari ini. Dari kejadian ini, saya mau katakan bahwa iblis adalah negosiator yang baik Bapak Ibu Saudara. Dia pribadi yang sangat baik dalam bernegosiasi. Lukas 12 ayat 34. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, berkata seperti ini. Karena di mana hartamu berada, di situ jugalah hati dan pikiranmu berada. Setan gak bisa curi hak kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan dia juga gak bisa membatalkan status kita sebagai orang percaya. Dia tidak bisa batalkan kasih Kristus yang telah datang bagi kita. Dia gak bisa batalkan kelahiran Tuhan Yesus kepada kita. Dia gak bisa batalkan berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada kita. Tapi dia bisa batalkan persepsi kita menganggap panggilan Tuhan itu berharga. Setan akan bermain di dalam pikiran kita. Dia akan mengubah persepsi kita. Sehingga kita akan merasa bahwa makanan itu jauh lebih berharga daripada hak kesulungan ini. Sama-sama tadi kita jawab di pertama, bahwa kalau dibandingkan makanan dengan hak anak sulung, apakah itu sebanding? Tidak. Tetapi ketika momennya pas, kebutuhannya mendesak, dan kita belum mengerti tentang berkat daripada anak sulung, apa yang sebelumnya kita anggap tidak sebanding, menjadi sebanding. Setan selalu datang dengan tawaran yang tidak seimbang, dengan tawaran yang tidak sebanding. Tujuannya adalah supaya kita menjual kuasa dan otoritas yang bekerja dalam kita dengan sesuatu yang sifatnya sementara. Kalau dalam situasi musim yang baik, katakan musim yang bukan pandemi, gaji kita melimpah, posisi kita baik, wow, tentunya kita tidak akan menukarkan pengikutan kita dengan yang sementara, bukan? Tapi coba musimnya lagi berat. Keluarga kita menyakitkan, pekerjaan kita merepotkan, tidak menghasilkan, apa yang kita lakukan mentok semua, gagal semua. Kita sudah berusaha sungguh-sungguh, tidak pernah juara, tidak pernah mencapai prestasi. Coba musim itu yang kita alami. Di musim itu, setan akan datang dan memberikan 3 tawaran. Sifatnya yang pertama, waktunya melelahkan. Dia akan datang pertama pada timing yang melelahkan, pada waktu yang melelahkan. Yang kedua, dia akan datang ketika kebutuhannya kepepet atau mendesak. Yang ketiga, dia akan datang ketika pengertian kita sedang kurang. Dan setan datang gak berikan tawaran keselamatan. Dia datang memberikan tawaran yang sementara. Enggak pun jauh untuk menjual iman kita. Kadang-kadang hal-hal yang sepele Bapak Ibu Saudara. Menukarkan apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan, menjadi kita berikan kepada manusia. Kadang-kadang hal yang sepele, menukarkan waktu untuk Tuhan beribadah. Dengan waktu untuk kesenangan diri kita sendiri. Atau setan datang memberikan tawaran dengan menggantikan rasa hormat kepada orang tua dengan lebih menghormati pacar kita. Atau dia datang memberikan tawaran dengan berjalan tanpa doa. Belum tawaran sampai menjual iman, berubah keyakinan, berubah kepercayaan, enggak. Dengan tawaran-tawaran yang tidak seimbang, dengan tawaran-tawaran yang kecil. Tapi karena waktunya sedang tepat,
waktunya sedang lelah, kebutuhannya sedang mendesak, dan ketika pengertian kita akan firman sedang kurang, apa yang tadinya kita anggap tidak sebanding menjadi sebanding. Sehingga kita berubah konsisten. Kita lihat bagaimana iblis bernegosiasi dengan Allah pada waktu dia ingin mencobai Ayub. Ayub 1 ayat 11 berkata, "Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Pertama sekali Ayub mau setan mau mencobai Ayub dengan menghabiskan harta bendanya. Enggak berhasil. Dia datang lagi yang kedua kalinya, Ayub 2 ayat 5 berkata, "Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Satu kali enggak berhasil, dia datang lagi dengan cara yang kedua. Yaitu dengan kesehatan Ayub, dengan istrinya meninggalkan dia, dengan membunuh anak-anaknya. Karena setan mau melihat kejatuhan Ayub. Setan adalah negosiator yang baik, Bapak Ibu Saudara. Seorang negosiasi yang baik, seorang penegosiasi yang baik. Setiap hari ini yang akan kita hadapi, tahun yang baru 2022, ini akan terjadi nanti pastinya di depan kita. Tawaran-tawaran. Gak selalu tentang uang, bisa jadi tentang harga diri kita, nilai kita, bisa jadi tentang komunikasi kita, bisa jadi tentang sikap kita, tentang karakternya kita. Dan tawaran ini akan datang terus setiap hari, setiap waktu untuk menguji nilai-nilai yang kita pertahankan. Seberapa konsisten kita. Iblis selalu mencari cara kapan timing yang tepat Ayub mengutuk Tuhan. Dan dia memaksa Ayub dengan menyakiti dia, sehingga Ayub memiliki kebutuhan yang mendesak. Satu lagi ketika iblis mencoba Yesus di padang gurun. Kita bisa lihat di dalam Matius 4 ayat 1-11. Dari sini kita akan lihat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bentuk-bentuk tawaran iblis. Kebutuhan hidup. Setiap manusia pasti punya kebutuhan hidup. Sandang, pangan, papan. Ada yang mengkategori sebagai kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Tapi setiap manusia punya kebutuhan hidup. Yesus sebagai pribadi manusia, dia sedang masuk dalam timing yang tepat, di mana dia lapar. Dan dia masuk dalam demand, dalam kebutuhan yang mendesak, yaitu dia butuh makan. Tapi pengertian Yesus enggak kurang. Pengertiannya enggak kurang. Dan saya melihat, kalau Bapak Ibu Saudara lihat, apakah salah kalau Yesus mengubah batu menjadi roti? Apakah dosa untuk mengubah batu menjadi roti? Dosakah? Tidak. Iblis tidak menawarkan dosa kepada Yesus. Iblis meminta, ya kamu kan lapar. So, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini supaya menjadi roti. Tapi perhatikan, ada kata di situ, jika engkau anak Allah. Iblis datang dengan tawaran. Kalau kamu mau buktikan, you adalah the son of God, you adalah anak Allah, ubah dong ini jadi roti. Tapi Yesus tidak melakukannya. Bukan karena mengubah batu menjadi roti adalah hal yang salah, tidak. Tetapi Yesus mau mengajarkan kita bahwa pembuktian akan pencapaian hidup, bukan itu yang dia perlukan. Pencapaian-pencapaian hidup kita, atau lebih tepatnya saya katakan pencapaian-pencapaian kebutuhan hidup, pencapaian status kita berubah dari miskin ke kaya, berubah dari yang karyawan biasa menjadi manajer, jadi director atau apapun itu pun baik Bapak Ibu Saudara, enggak ada yang salah dari itu semuanya. Tetapi pencapaian akan kebutuhan hidup
bukan itu yang menentukan status kita sebagai orang percaya. Sehingga Yesus tidak menuruti apa yang disampaikan oleh iblis. Karena untuk membuktikan bahwa dia anak Allah, bukan dengan mengubah batu menjadi roti. Tawaran yang kedua pada ayat 6. Iblis menawarkan kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Jatuhkanlah dirimu dari bumbungan bait Allah ini. Sebab ada nas yang tertulis katanya dalam Mazmur berkata bahwa malaikat akan menopang sehingga kakinya tidak akan terantuk, engkau tidak akan terluka. Apakah dosa bila Yesus menjatuhkan diri dari bumbungan bait suci? Tidak. Iblis pun tidak datang dengan tawaran dosa. Tapi yang kedua, iblis datang dengan tawaran kebanggaan hidup. The pride of the life. Dengan kebanggaan hidup. Iblis tahu Yesus adalah anak Allah, punya kuasa, punya otoritas. Iblis katakan, jika engkau anak Allah, yuk jatuhkan dirimu. Kau pasti akan diselamatkan. Gak ada yang salah dengan itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus mau ajarkan bahwa kuasa dan otoritas yang bekerja di dalam kita bukan untuk kebanggaan hidup kita. Tetapi untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata di ayat selanjutnya, enyahlah iblis bahwa engkau tidak bisa mencobai Tuhan Allahmu. Bukan berarti karena kita tahu Yesus itu mengampuni, Allah itu panjang sabar, panjang kasih setianya berlimpah. Bukan berarti karena kita tahu itu lalu kita mencobai Tuhan dengan berbuat dosa berulang dan berulang kali. Jangan biarkan apa yang menjadi kebanggaan dalam hidup kita membuat kita salah menggunakan kuasa dan otoritas yang bekerja di dalam kita. Kita belajar 1 tahun ini bahwa kuasa dan otoritas yang bekerja dalam kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Bukan untuk dibangga-banggakan dan dipertunjukkan, dipertontonkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, bentuk tawaran yang ketiga adalah dari keinginan mata. Ayat 8. Kemudian iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi. Lalu dia memperlihatkan dunia dan segala kemegahannya. Iblis katakan seperti ini. Dunia ini dan seluruh kemegahannya akan aku berikan jika engkau sujud menyembah kepada aku. Wah, ini udah salah. Benar, ini udah salah. Tapi kalau kita mengerti akan firman Tuhan, bahwa Yesus datang ke dunia, bukankah untuk menyelamatkan dunia, Bapak Ibu Saudara? Ya. Yesus datang ke dunia, lahir dan kemudian mati di kayu salib. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan dunia dan segala isinya, bukan? Iblis datang kepada Yesus dan membuka matanya dan mengatakan, dunia ini dan segala isinya itu punya saya. Kalau kamu sujud menyembah kepada saya, semuanya akan aku berikan. Bukankah memang keinginan Tuhan untuk menyelamatkan dunia? Yang iblis tawarkan pada hari itu adalah jalan pintas untuk mencapai keinginan Yesus. Seolah-olah iblis katakan kayak gini, engkau gak perlu lalui salib. Engkau gak perlu lalui penyiksaan di Golgota. Seolah iblis katakan, itu akan terlalu berat. Engkau sebagai manusia, dalam kondisi sebagai manusia, engkau tidak akan sanggup. Udah, ini ada jalan pintas di depanmu. Engkau sujud menyembah kepadaku, dan semuanya akan kuberikan, dunia dan segala isinya. Just take it. Dan dari sini Yesus ajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, konsisten artinya tidak mengambil jalan pintas. Konsisten artinya tidak mengambil jalan pintas, melainkan mengambil jalan yang seharusnya. Jalan yang seharusnya diambil Yesus untuk menggantikan saya dan kita semua adalah dengan melalui penyiksaan di kayu salib. Melalui kematiannya, melalui kasihnya, dan melalui kebangkitannya.
Tidak ada shortcut daripada itu. Dan dalam hidup kita pun Bapak Ibu Saudara, tidak ada shortcut. Gak ada jalan pintas. Konsisten membuat kita tetap berjalan walaupun jalannya susah untuk dilalui. Amin. Walaupun jalannya lebih panjang, lebih susah, lebih sulit. Dan jangan biarkan keinginan mata yang ditawarkan dengan jalan pintas, shortcut. Kemudian membuat kita menukarkan apa yang menjadi hak kita sebagai orang percaya. 3 bentuk tawaran iblis yang datang kepada orang-orang percaya. Yang pertama adalah kebutuhan hidup. Yang kedua, kebanggaan hidup. Dan yang ketiga, keinginan mata. Dan dari semua tawaran ini, Yesus menolak untuk mengambilnya. Padahal 3 tawaran ini, iblis selalu buka dengan sebuah statement, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah. Tapi Yesus tidak melakukannya. Karena Yesus tidak perlu membuktikan siapa dia di depan setan. Kita juga orang percaya, tidak perlu membuktikan siapa kita di depan si jahat. Tidak perlu. Justru konsistensi kita melakukan kebenaran, itulah yang membuktikan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Justru konsistensi kita. Kita nggak menunjukkan kita orang percaya dengan bisa, bagus kita bisa menyembuhkan, berdoa bagi orang sakit, menyembuhkan mereka. Bagus kalau kita bisa mencapai pencapaian hidup. Bagus kalau kita bisa berubah jabatan kita. That's all good. Gak ada yang salah dengan itu Bapak Ibu Saudara. Gak ada yang salah. Rumah kita bertambah baik, motor kita bertambah, mobil kita bertambah. That's all good. Gak ada yang salah dengan itu. Tetapi konsistensi kita yang membuktikan bahwa kita adalah orang-orang percaya. Kita gak perlu buktikan apapun di depan setan dan di depan dunia. Kita tidak perlu buktikan apapun. Kita hanya perlu menjaga konsistensi kita dalam melakukan nilai-nilai kebenaran. Haleluya. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sampai hari ini di penghujung tahun mungkin masih didesak dengan keinginan untuk membuktikan pencapaian-pencapaiannya. Saya mau mengingatkan bagi kita semua bahwa gak ada yang perlu kita buktikan. Di kayu salib, Yesus tidak membuktikan kehebatannya, dia buktikan kasihnya. Yang perlu kita buktikan bukan kuasa kita, bukan otoritas kita, bukan pencapaian kita, tapi kasih kita yang perlu kita buktikan. Wahyu 3 ayat 11, kita akan mengakhiri firman Tuhan dan saya mengundang tim Praise and Worship untuk boleh maju ke depan. Wahyu 3 ayat 11 dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata seperti ini. Aku datang segera, tetaplah bertahan dalam keyakinanmu padaku sampai aku datang. Supaya dalam pertandingan iman ini tidak ada satupun yang dapat merampas mahkota kemenanganmu. Setan enggak curi berkat, enggak. Karena dia memang bapa segala kutuk. Setan juga enggak curi status kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Yang dia curi, seperti yang kita bahas pada awal firman Tuhan tadi. Dia mau buat semua kerja keras kita dalam pertandingan iman. Saya percaya ada yang 1 tahun yang sudah ikut Tuhan, ada yang 2 tahun, mungkin ada yang 10 tahun, mungkin ada yang 15 tahun, mungkin ada yang 20 tahun ikut Tuhan pada hari ini. Tawaran setan selalu menggagalkan kita untuk mencapai mahkota yang seharusnya menjadi milik kita. Wahyu 3:11 berkata, tetaplah bertahan dalam keyakinan kita kepada Tuhan. Dari 3 sifat daripada tawaran iblis. Yang pertama, timing yang tepat. Demand, kebutuhan yang mendesak. Ini gak bisa kita kontrol Bapak Ibu Saudara. Ini gak bisa kita kontrol. Karena kita akan menjumpai dalam hidup ini, di mana ada timing yang kita lelah sekali, capek sekali. Secara fisik, secara rohani, secara mental kita capek. Pasti kita akan temui. Di tahun yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang, kita pasti akan temui. Dan kita juga akan temui demand, kebutuhan yang mendesak, kepepet, butuh cepet. Itu gak bisa kita kontrol. Kita pasti akan masuk dalam season itu. Kita pasti akan masuk dalam musim itu. Tapi yang ketiga,
pengertian yang kurang, ini bisa dikontrol Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan waktu, jangan biarkan kebutuhan yang mendesak mengurangi pengertian kita. Bahwa hak kesulungan kita, hak orang-orang percaya, jauh lebih besar daripada tawaran kebutuhan hidup. Jauh lebih besar daripada tawaran kebanggaan hidup. Dan jauh lebih besar daripada tawaran keinginan mata sekalipun. Secara konsisten kita perlu pegang. Dan apa yang kita perlu mengerti? 1 Yohanes 5 ayat 20 dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata, kita tahu bahwa anak Allah sudah datang. Dia sudah memberi kita pengertian sehingga kita mengenal Allah yang benar. Kita hidup bersatu dengan Allah karena kita bersatu dengan anaknya Kristus Yesus. Dia juga Allah yang benar karena dia selalu layak dipercaya dan merupakan sumber hidup yang kekal. Setiap Natal kita diingatkan bahwa Allah lahir ke dunia, mengambil posisi sebagai manusia bagi kita, saya dan saudara. Marilah kita hidup bersatu dengan Kristus. Artinya tetap tinggal di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Hanya itu satu-satunya cara kita mengerti tentang Allah, tentang kasih-Nya, tentang janji-Nya, tentang hukum-Nya, tentang ketetapan-Nya. Orang yang memilih berjalan di luar daripada Allah, memilih untuk tinggal di luar daripada Allah, mereka akan berkurang pengertiannya tentang Allah. So bagaimanapun, apapun masalah, problem yang akan terjadi, apapun halangan, kendala, rintangan, kekurangan yang terjadi, hari ini putuskan untuk tetap tinggal bersatu dengan Kristus. Konsisten di dalam Dia. Dengan hidup bersatu dengan Kristus, kita akan menemukan bahwa Kristus layak dipercaya dan bahwa Ia adalah sumber dari seluruh kehidupan kita. Bahwa Kristus layak dipercaya dan Ia sumber dari kehidupan kita. Mari teruslah konsisten melangkah maju dalam pertandingan iman. Apapun tawaran yang nantinya akan kita temui, tidak akan bisa menggantikan upah mahkota kemenangan yang Tuhan telah sediakan bagi mereka yang bertahan sampai pada kesudahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya sangat berharap ini bisa memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat Tuhan pada pagi ini sebelum kita mengakhiri tahun 2021. Mari kita bangkit berdiri, sembah Tuhan sekali lagi sebelum kita mengucap syukur, tinggikan Dia, bahwa sampai akhir hidup kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Oh, marilah puji namanya, oh puji Dia selamanya, sampai masa akhir hayatku, ku puji Kau Tuhan.
kasih. Haleluya, haleluya. Semua memuji-Mu Tuhan, semua Kau sanggupkan dapat menyembah-Mu. Semua Kau sanggupkan, sanggup memberi, sanggup berkorban. Kami bersyukur buat segala yang telah Kau beri. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Allah yang esa, Allah yang sanggup, Allah yang memenuhi segala kebutuhan kami. Terima kasih. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapa, kami bersyukur bersama dengan keluarga kami, bersama dengan seisi rumah kami dapat datang kepada-Mu, datang beribadah kepada Tuhan yang hidup, datang membawa korban yang kami persembahkan sebagai korban persembahan yang harum bagi-Mu. Kami dapat mengakhiri ibadah minggu tahun 2021. Banyak hal yang sudah kami alami bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur buat firman yang disampaikan oleh Bang Philip. Kami ikut Tuhan bukan supaya semua baik-baik dan mencapai kepada pencapaian. Kami ikut Tuhan bukan mencari masalah, bukan untuk hidup di dalam kekhawatiran dan di dalam kebimbangan. Kami ikut Tuhan bukan mencari tangan Tuhan. Firman-Mu sudah sangat jelas memberkati kami sepanjang tahun ini. Bahkan Tuhan telah memuaskan batin kami. Dan Philip menyampaikan firman Tuhan agar semua kami dapat siap sedia untuk melakukan firman Tuhan. Dikala bagaimanapun kehidupan kami, apa yang akan kami hadapi, kami tidak perlu mengkhawatirkan Tuhan yang sudah menyelamatkan kami dan menjual iman kami
dan menerima tawaran-tawaran dari dunia ini. Kasih setiamu tidak ada bandingannya. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan buat perjalanan ini. Kesempatan ikut menderita, dapat mengatasi kesulitan, ujian iman, waktu dalam pencobaan. Waktu itu Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat hidup baru, sebab firman-Mu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan buat ibadah-ibadah yang kami jalani dengan setia, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih buat kesempatan memberi dan berkorban. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Terima kasih Tuhan buat berkat berkelimpahan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkati engkau di kota dan diberkati engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Umatku serta rumah-rumahku, mereka di sekelilingi bukitku akan kujadikan berkat, dan hujan akan turun, hujan berkat, karena aku tidak akan menahan hujan itu, melainkan membiarkannya turun pada musimnya. Ia akan mengasihi serta memberkati kita, serta menjadikan kita satu bangsa yang besar. Ia akan menjadikan jumlah kita bertambah-tambah dan memberikan kesuburan kepada tanah dan ternak, supaya kita mendapat panen gandum, buah anggur dan buah zaitun yang banyak, dan lembu sapi serta kambing domba yang banyak pula pada waktu kita tiba di negeri yang akan diberikannya kepada kita sesuai dengan janjinya kepada nenek moyang kita. Ia akan memberi kekuatan kepada umatnya. Ia akan memberkati kita dengan damai sejahtera. Diberkatilah dia yang akan datang, dia yang diutus oleh Tuhan. Kami akan memberkati engkau dari bait Allah. Mari kita berkata 3 kali amin. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.